ZP, Pak Heru, siapa lagi ya? Dr. Pak Prayitno ya masuk. Ya, selamat bergabung. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Yu. Selamat sore Pak Heru. Ya, selamat sore Kang Janjun. Sebelum lupa, tadi saya dapat info dari WAG dari Pak Yusuf Sutanto. Ya. Bagus juga ya. Sekarang Tai Chi kalau di Indonesia masih banyak usia senior ya. Tapi ternyata di Amerika sudah disosialisasikan untuk anak-anak sekolah ya. Banyak penelitiannya, anak-anak sekolah SD, SMP itu pada jam istirahat dilatih Tai Chi. Dan ternyata efektivitas belajarnya meningkat ya. Jadi guru-gurunya senang. Karena anak-anak terlalu agresif, begitu istirahat sekolah biasanya lari-lari susah dikendalikan ya. Tapi dengan pelajaran Tai Chi setelah masuk sekolah di kelas dia bisa tenang ya. Ternyata berguna untuk menenangkan anak-anak yang hiperaktif. Nah, ini boleh dicoba di Indonesia ya. Di sekolah-sekolah nakal luar biasa dilatih Tai Chi ya. Ya, karena energinya terlalu berlebihan. Ternyata dengan latihan Tai Chi bisa diturunkan atau distabilkan ya. Dan anak-anak senang lagi latihannya. Tentunya latihannya diatur yang cocok dengan anak-anak. Dan nanti ada buku-bukunya, nanti kita pelajari. Yang berminat mengembangkan ke sekolah-sekolah boleh itu ya. Ya, silakan Coach Jun dilanjut ke presentasi pertama, judulnya apa itu, Song ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore semua. Untuk Pak Jentung, Pak Yohanes, ada senior Kositse, ya Pak Heru, semua selamat sore. Terima kasih. Saya akan cerita sedikit mengenai Song. Song di dalam Tai Chi itu sangat diperlukan. Song itu ada unsur kuatnya. Song itu unsurnya kuat. Jadi kita kadang-kadang salah pengertian, Song itu bukan yang kuat. Artinya, Song itu seperti misalkan ini apa? Tulang sama otot itu dipisahkan. Cara bekerjanya itu pisah, dilatih misahnya. Kalau dipakai bisa menyatu. Ya, jadi Song itu dilatih yang biasa tidak kita latih. Misalkan sendi, tulang, dan ligamen. Itu ada unsurnya kuat, memanjang, tumbuh. Jadi kalau ada unsur itu memanjang, seperti pohon itu tumbuh ke atas, itu ada unsur kekuatan untuk sendi juga memanjang. Antara sendi sama sendi itu harus memanjang. Kalau itu memanjang, latihannya bagaimana? Harusnya ototnya kendor. Ototnya kendor mengikuti sendi itu bergeraknya, dilatih memanjang. Itu Song ya. Song itu ada istilah itu. Minta gambarnya Song. Saya ngambil gambar dari Kositse. Tulisan Song. Tulisan Song. Ada warna biru, hijau itu tulisan Song. Oh iya. Ya, ini. Yang biru itu ada tulisan Jang atau Cang itu memanjang, dan ada coretan 3 itu saya ngambil itu gambarnya antara tulang sendi harus dipakai dan tumbuh. Itu seperti itu, kira-kira gitu. Terus ada coretan biru yang 3 itu. 3 itu kalau Song itu ada di pohon pinus atau cemara.
itu kita ngambilnya akar yang paling bawah, batang dan daun. Daunnya sangat kecil-kecil itu. Kemudian di dalam tubuh kita juga dimasukkan itu. Tubuh kita tegak lurus memanjang ke atas. Yang 3 itu adalah kaki dari Yongjian, semua kaki dari telapak kaki sampai pinggul. Yang kedua dari tulang panggul sampai badan. Yang ketiga adalah tangan. Jadi itu dibagi 3. Tetap latihnya nanti juga dibagi 3. Yang paling sulit persendian kaki, telapak kaki, pinggul, dan persendian di lengan atas. Persendian itu akan sangat sulit dilatih. Dan kita membutuhkan untuk otot tulang, otot dan kulit ini harus kendor. Itu baru bisa memanjang, dan tulang otot sendi itu baru berfungsi untuk dilatih supaya memanjang. Nah, nanti dari situ akan timbul satu, orang bilang latihan jikung. Itu tapi nanti. Yang penting ini dulu dibagi 3. Sendi-sendi bisa melunggar antar sendi. Jadi kita kekuatan nanti ada di sendi, dari telapak kaki masuk ke tulang pinggul, dari tulang pinggul masuk ke badan sampai dada ini dada itu lengan, kemudian dari lengan itu masuk ke siku, pergelangan tangan, seluruh sendi-sendi jari. Itu baru dilatih memanjangnya tulang-tulang dengan mengendorkan otot-otot serta kulit kita harus kendor. Sung itu dipakai untuk seluruh pergerakan di dalam Daichi. Nanti kita urai. Jadi pertama untuk sung ini ya, sung ini sangat penting pengertian sung. Sung itu nanti akan bisa menimbulkan satu yang namanya I. Kalau otot sama kulit itu menimbulkan li, kekuatan. Jadi kita bukan pakai li, tapi pakai I. Oh, sebentar. Saya perkenalkan dulu. Ini ada tulisan ini. Saya Haryanto Kianjun. Saya perkenalkan dulu. Ya, saya perkenal. Oh, Hayung ya datang. Saya belajar Daichi itu 7 tahun terakhir ini. 7 tahun terakhir itu di Medan. Ya, di Medan oleh Pak Edi. Ya, itu saya ke Medan karena diperbolehkan ke sana. Kemudian saya diberikan satu jadi satu untuk study club namanya Chunghe Daichi Jen. Chunghe ini di tulisan 3 itu ada Chunghe. Chunghe Daichi Jen di Magelang. Bisa diperbesar enggak ya? Chunghe, kemudian ada tulisan lain itu 3 itu ya. Ada kalau belajar di perguruan atau study club itu harus ada guru yang mengajar, memberi, kemudian murid itu belajar melakukan, melatih dengan sungguh-sungguh. Ya, itu saya belajar di situ. Sebelumnya saya belajar Daichi itu di Magelang oleh Coach Jibing, oleh Wei Chong dari Temanggung. Coach Jibing pindah di Semarang. Mulai tahun 92 saya sudah belajar Daichi, baru kenal mulai lagi mau belajar istilahnya ilmu bela diri. Yang sampingnya itu seni bela diri, seni berperang. Kemudian setelah belajar ini saya terus menerus dilatih, tidak boleh berhenti selama 7 tahun ini. Berdirinya Chunghe itu tahun 2014 tanggal 8 Oktober.
Ini hampir ya 7 tahun kurang 4 hari. Ya. Udah ya, kita lanjutkan ya. Ya, Sekarang sebentar Kok Ganjur. Gimana? Sebentar, kalau yang tidak presentasi mohon mic-nya dimatikan, ada suara yang masuk soalnya. Ya. Yang tidak presentasi mic-nya tolong dimatikan. Nanti mau bicara bisa di-on-kan. Silakan dilanjut Kok Ganjur biar suaranya bersih. Ya, terima kasih. Sekarang untuk song ini. Song itu sangat penting. Kita bisa dilatih seperti tadi itu menyangkut tulang-tulang, sendi-sendi, antar tulang sendi dan otot-otot yang tidak untuk saling bertabrakan atau saling menjadikan ini jadi ruwet. Istilahnya otot itu banyak sekali tapi saling menghambat. Jadi kita harus kendor dan elastis. Itu ya. Song mulai dari kaki, pergelangan kaki sampai panggul itu 1. Kemudian dari panggul, tulang panggul sampai sendi-sendi tulang punggung sampai ke bahu itu 2. Ketiga dari lengan, siku, pergelangan tangan sampai ruas jari-jari itu ketiga. Jadi 3 tulang ini dipisah. Nah ini, sekarang saya masuk ke ini. 10 syarat-syarat untuk lakukan Daijigjen. Misalkan 1, Sining Tingcing. Sining Tingcing itu kalau kita sung, itu baru leher nanti bisa kendor. Orang mengatakan seperti kepala itu digantung. Iya, kepala digantung. Kemudian Hansung Pak P, itu dada itu penting sekali. Dada di dalam sini itu tidak boleh membusung, tidak boleh membungkuk. Itu kalau di dalam Williamson itu dikatakan seperti sangkar burung. Jadi di dalamnya itu seperti ada rongga dan seperti sangkar burung. Itu tulang-tulang dan otot di situ itu sangat penting. Terutama otot-otot yang ada di punggung. Itu lebih banyak daripada otot yang ada di depan, di dada. Otot punggung itu sangat banyak sekali. Ya. Kemudian apa ini Sungyo Sunggwa itu otot pinggang sama otot pinggang sama gua itu dua-dua harus longgar. Semua otot harus longgar, harus dilatih supaya elastis, tidak saling menyangkut. Seperti tadi Pak Suharjono itu ada Sungcing itu melatih otot kendor, kemudian melatih otot panggul, sendi-sendi itu melonggar. Sendi-sendi melonggar. Ya. Kemudian ada ini tidak urut ya. Sang Siang Sui, atas dan bawah itu, atas berarti dari panggul ke atas, bawah itu dari panggul ke bawah, ke kaki itu harus saling mengikuti. Ya. Nah, sekarang yang ini, Ne Wai Xiang He. Ne-nya di sini, kalau saya ini bukan necang dulu, tapi ne-nya itu tulang. Di dalam otot-otot itu ne. Ne Wai Xiang He. Wai itu adalah otot-otot dan kulit itu harus sinkron, saling berhubungan, saling digunakan. Kemudian ada Siang Lian Kutuan. Itu juga kita tidak boleh putus, tapi tidak boleh tegar. Putus itu artinya seperti rantai kalung, itu saling mengikat dan itu kuat sekali. Tidak harus diputuskan. Itu. Yang ada lagi ini, Yung I Pu Yung Li. Nah, Yung I itu tadi saya bilang, itu dipakai untuk bisa sung, itu bisa mengeluarkan I.
Li itu adalah otot yang biasa kita pakai. Otot-otot yang biasa kita pakai itu li dari otot-otot itu. Ya, kalau I itu maksudnya itu ada maksudnya punya maksud, menginginkan, mengharapkan itu pakai I. Itu yang dimaksud. Tapi kalau li kita yang pakai li itu digambarkan seperti li artinya kekuasaan, memaksa, punya kemampuan. Nah, kita tidak boleh memakai li itu. Meskipun li itu tenaga. Tapi bukan tidak boleh pakai tenaga, tapi tenaga nanti dipakai bersama-sama dengan kekuatan sendi-sendi yang bergerak, itu dipakai. Jadi bukan pakai tenaga otot yang kekuatan, memaksa, punya kemampuan, itu bukan itu. Yung I pu yung li. Itu ya. Jadi cara berlatihnya Sung itu adalah kita berdiri cancang, kita kendorkan otot-otot, semua termasuk kulit. Kita bertujuan, mempunyai tujuan pakai I itu di sendi-sendi tulang di situ. Ini agak sulit ya, sendi-sendi tulang itu pakai I kita melatihnya. Nah, kita melatih tulang-tulang sendi ligamen itu pakai I baru bisa dengan Sung tadi itu. Ya, semua dilatih sampai itu bisa kita memisah. Kemudian dilatih terus-menerus, itu diputar, digoyang, semua pakai I. Ya, nanti kalau sudah itu bisa pakai I, tulang-tulang dan otot itu nanti bisa berpisah. Maksudnya bisa dibedakan bergeraknya. Itu nanti kita baru bisa menggunakan jurus-jurus yang dimaksud. Misalkan I tau ji tau. I kita sampai di mana, ji kita tujuannya sampai di situ. Nah, itu namanya I tau ji tau. Jadi sebelum kita berlatih Sung, kita tidak bisa untuk melatih ini Li itu mengikuti I. Dan I itu dipakai di dalam daiji ini. Di dalam daiji ini harus ada Sung dulu. Sung ada, baru bisa muncul I. I ada bisa dipakai, otot-otot nanti bergabung bisa dipakai. Li-nya bisa kita pakai. Artinya yung I pu yung li itu bukan pakai li artinya. Tapi yung I ditambah li menjadi satu, itulah yang bisa dipakai. Maka kadang ada yang bilang, oh ini mesti pakai otot. Tapi itu tidak apa-apa, karena ini di dalam daiji memang harus ada tulang, otot itu bersamaan, dan kalau tulangnya tidak kuat, itu otot bisa bergabung menjadi kuat. Ini baru tahap pertengahan. Kalau tahap atas itu nanti lain lagi. Ini baru tahap awal ya, baru tahap awal. Ya, jadi itu ya. Kalau sudah pakai I, nanti kita bisa ini bisa pakai Sung, kita bisa gerak cepat, kita bisa istilahnya menuntun karena kita longgar sekali. Ya, dari sini kemudian ada gambar lain lagi, ini sampai di sini ada gambar sungai atau pohon. Gambar pohon pinus, oh ini aja, ini boleh, ini ya. Nah ini Buddha atau berdiri, ini adalah tegak, sendi-sendi memanjang dari telapak kaki
sampai ke pundak bahu. Kemudian tangan itu turun ke bawah. Tangan itu memanjang dengan otot-otot yang longgar. Ada lagi contoh ini saya tidak ketemu. Tangan itu bisa sampai ke lutut panjangnya. Karena itu dilatih sampai melonggar. Seperti itu. Dan dada itu dia bukan membusung tapi seperti sangkar. Itu. Otot ini sangat lentur, alami. Tapi ini kekuatannya berdiri, tegak lurus, dan naik ke atas. Seperti itu. Jadi ini kalau ada orang meditasi di Buddha atau di Candi Borobudur atau di mana, itu boleh diperhatikan dada itu akan bentuknya bagus sekali. Jadi rongga dada, paru-paru itu sangat baik karena paru-paru itu penting untuk kehidupan. Oksigen itu bisa masuk ke seluruh badan. Nah, maksudnya otot kendor itu, otot ini kendor, berdiri dengan kendor, tidak ada ketegangan, tapi memanjang. Itu pembuluh darah itu melonggar, membesar. Pembuluh darahnya membesar sehingga kita menjadi sehat, kuat. Pembuluh darah itu harus membesar. Tapi kalau kita menggenggam, itu otot itu tertarik dan pembuluh darah mengecil. Maka beda sekali dengan olahraga lain, bela diri. Kalau kita menggenggam, itu otot itu mengkeret. Artinya kita itu malah bukan membuat kuat, tapi membuat kaku. Bedanya di situ. Jadi kita di dalam dejik jarang sekali dan tidak boleh untuk menggenggam, menggenggam kuat-kuat itu tidak boleh karena itu menyebabkan pendek. Ininya pendek ototnya, bukan memanjang. Jadi untuk latihan otot memanjang pun bisa keras, bisa kuat. Bukan cuma kita menggenggam, tapi dengan latihan yang tangan menjulur tangannya ini bisa, kalau dilihat ini bisa kuat sekali gitu, itu dengan dilatih. Jadi bukan harus menggenggam. Itu ya. Itu. Ini baru nanti ini baru latihan semua pakai sung, dari sancuang, dari duduk, dari gerak, dari itu semua sung. Sung itu yang dilatih tadi itu. Antara sendi, otot-otot itu harus bisa dilonggar. Kemudian, ya ini masuk ke gambar sungai boleh, sungai atau bayi boleh. Nah bayi kenapa zaman dulu bayi itu diikat tangannya, diikat supaya tidak gerak. Yang satu bayi ini bergerak, dia ngolet. Ngolet itu memanjang. Jadi ada ilmu ngolet. Kalau di dalam dejik juga ada. Jadi memanjang, ototnya diperpanjang. Nanti dari situ akan timbul satu kekuatan. Ototnya itu nanti kendor, tapi tulang-tulangnya, sendi-sendinya itu kuat sekali memanjang. Bayi itu dilatih gitu, dia sebetulnya sudah punya nekung juga. Jadi itu zaman dulu memang kenapa bayi kok dibungkus. Sekarang kan tidak, tapi tidak tahu. Kalau yang betul itu memang harus dibungkus supaya dia berlatihnya tuh kuat sekali. Itu dari zaman dulu kok seperti itu. Ya. Sekarang boleh ke sungai. Sungai, gambar sungai. Ya, ini sungai dan pohon ya. Sungai. Sungai itu kenapa mengalir? Karena dari atas ke bawah itu ada tekanan. Tekanan yang banyak itu akan membawa satu kekuatan dorongan. Jadi kekuatan dorongan itu kalau ini dibendung, dia akan kuat sekali. Demikian juga di dalam dejik kita. Kalau kita berdiri di kaki satu ada tumpuan dorongan, itu nanti seperti bendungan. Dan itu kuat.
di dalam Daiji itu sebenarnya ada di satu kaki. Dikumpulkan energi itu di satu dan itu penuh, yang satu kosong. Kosong bukan beratnya tapi kosong isinya. Kalau kita cancuang itu ada dua macam, satu berat dibagi dua tapi satu kekosongan isinya. Jadi kalau ini tekanan itu dari atas turun ke bawah, itu makin tinggi, makin banyak, itu makin kuat tekanan itu. Tapi tekanan itu kalau di dalam Daiji, di dalam Dweso misalkan ya, di dalam Dweso, tekanan berat, tekanan kuat seapapun, itu akan bisa punah. Kenapa punah? Karena tekanan itu ada daya tarik oleh kita. Jadi kalau tekanan itu misalkan 1 ton dengan kecepatan berapa, kalau kita tempel daya tariknya melebihi dari kecepatan itu, ya tekanan itu akan punah. Di dalam Daiji ada itu. Tekanan tarik itu tekanannya punah. Contohnya misalkan seumpama ada mobil itu dengan kecepatan 50 dengan berat 20 ton. Kalau kita tempel, kita ada lekat tarik sedikit karena dia beratnya 20 ton, kita sedikit tidak harus 20 ton, kita sedikit tenaga itu akan hilang. Kita tidak akan kena beban yang 20 ton itu. Itulah di dalam Daiji kenapa Sung itu bisa cepat sekali. Menggerakkan sesuatu bisa cepat, itu akan hilang. Demikian juga pada waktu kita ditarik dengan daya tarik yang kuat sekali, kita melebihi dorongan kita sedikit, itu akan punah tarikan dia. Nah itu yang disebut Seliang Pao Jianjin. 4 on bisa mengalahkan ribuan kilo. Itu hanya dengan daya tarik kecil. Daya tarik yang ada di sana kecil sekali tapi harus menempel. Maka di dalam Daiji banyak sekali ada menempel, mengikuti, melekat. Nah, itu kalau bisa seperti itu harus melewati Sung. Jadi Sung itu dipakai di dalam Daiji sampai kapan? Ya, selamanya. Selamanya kita harus Sung, selamanya kita harus latih Sung itu. Jurus maupun apa itu nanti itu mengikuti. Yang penting dalam Daiji itu Sung. Ya. Yung I pu yung li tadi itu bukan tidak boleh dipakai, tapi itu dipakai nanti kalau kita sendi-sendi itu kita pakai, itu li itu akan mengikuti otot, itu akan mengikuti kita, mengikuti sendi-sendi yang akan dipakai. Ya, itu kemudian ada lagi apa? Oh ini ya, Cingci Tuli. Cingci Tuli itu berdiri di kaki satu. Tapi istilahnya Cingci Tuli itu berdiri di kaki tunggal. Kaki tunggal itu artinya kaki yang satu tidak ada manfaatnya, tangan kedua tidak ada manfaatnya, badan pun tidak harus diisi. Itu namanya Cingci Tukli, tuk itu tunggal. Jadi semua kendor. Bukan cuma berdiri di kaki satu terus tangan bisa ada isinya, tidak. Harus benar-benar kosong semua. Itu tunggal. Jadi itu yang dikatakan tukli itu sebetulnya itu. Jadi kaki satu itu peranan penting. Yang lain itu cuma mengikuti aja. Itu nanti kalau sudah Sung, itu semua teori-teori di dalam Daiji itu baru bisa dimengerti, bisa dicerna. Tanpa ada Sung, kita masih pakai Li, kekuatan yang memaksa, kekuatan yang berkuasa, kemudian
seperti berkemampuan kalau pakai link. Kira-kira begitu. Ya, sampai di sini dulu apa? Ya, ya baik Pak Okyanjun. Terima kasih untuk presentasi uraiannya. Kelihatannya membahas Zoom itu akan panjang lebar nanti didiskusi. Kalau belum puas bisa dibuat sesi kedua nanti. Sesi kedua itu minggu depan atau kita atur waktu lagi. Karena hari ini ada 2 narasumber, kita beri kesempatan ke Ko Ayung dulu, nanti jam 5:15 kita ajukan tanya jawab dan sharing. Ya. Terima kasih Pak Yo. Bagaimana kalau udah puas? Ya, terima kasih Ko Okyanjun. Silakan Ko Ayung udah masuk. Ko Ayung. Ya. Silakan. Yang tidak presentasi, mic-nya tolong di off. Tapi isinya aja. Sore semua, saya Ayung. Kedengaran nggak? Iya, kedengaran. Halo. Ya, masuk. Silakan Pak Ayung. Ya, selamat sore semuanya. Saya Ayung, Jakarta. Hanya ikut-ikutan aja sama Pak Riharyanto sama Pak Suharjono. Ya, ini hari melalui acara berlangsung. Ya, Ayung sih kurang ngerti, hanya ikut-ikutan aja. Halo. Ya, silakan dilanjut. Ya, paling begini. Saya kalau ada pertanyaan baru saya bisa jawab langsungnya itu. Begitu. Ya. Ya, atau nanti kita masuk sesi tanya jawab ya. Oke, Jun, masih ada yang ditambahkan di presentasinya? Ya Pak Yo. Masih ada yang mau ditambahkan? Ya, boleh. Kita tambahkan ya. Ya. Untuk melatih sung itu pertama kita tuh kaku di persendian-persendian. Terutama persendian kaki itu kaku. Kemudian kita latih, kita longgari, itu nanti bisa menjadi kenyal. Dari kaku menjadi kenyal. Ya, itu dilatih. Dari kenyal menjadi ringan, lincah ringan. Nah, itu yang seperti dilatih teman-teman dari Pak Suharjono, Pak Jentung, itu sudah ringan. Dari kaku dilatih menjadi kenyal, dari kenyal dilatih menjadi lincah ringan. Ya, dari lincah ringan dilatih terus menjadi hidup. Jadi daichi itu hidup. Daichi itu tidak mati. Daichi itu hidup. Jadi kita latih terus, itu nanti menjadi ringan. Ringan. Paling sulit adalah persendian kaki, pergelangan kaki, itu sulit. Nanti kalau sudah ringan semua, dari pergelangan kaki masuk ke panggul, panggul masuk ke pundak, itu sudah istilahnya mendingan. Jadi nanti setelah itu baru ke tangan, itu latihnya. Kalau dipakai itu bersama-sama kalau dilatih, tapi latihnya dari sedikit. Itu ya. Jadi untuk melatih ini memang harus banyak dilatih, diputar, digoyang, diringan. Seperti Pak Endi bilang, kalau berat double weight itu banyak menyangkut. Menyangkut itu artinya begitu gerak itu tidak leluasa. Menyangkut itu harus dilatih. Sekarang untuk sung ini dilatih, terus kita latih. Latih sehari 3 jam, 2 jam, 3 jam sehari dilatih. Kemudian dilatih lagi selama 5 kali dalam seminggu. Itu dilatih terus, dilatih. Nanti setelah 2-3 tahun itu baru dilatih, dicoba untuk dicoba untuk didorong. Bisakah itu lancar? Bisakah itu ada seimbang? Bisakah itu saling tidak
gondeli atau serimpet istilahnya gitu. Banyak sekali itu begitu didorong itu tersangkut paut otot-ototnya, tidak longgar. Ini boleh, ini video ini boleh dilihat, ini boleh ya. Itu ada satu saya ditekan, tangannya ditekan. Video ini ya, video ini. Video ini saya ditekan itu pergelangan kaki, badan longgar. Ya, kalau tidak besar ya. Ya. Nanti yang kena itu, yang kena lengan ini dia mendorong. Diulang coba, diulang. Waktu dia mendorong, dia tuh hilang tenaganya seperti tadi, tenaganya dia besar, dia hilang. Tangan saya masuk ke sana dan dia bingung, loh, tenaga sebesar itu dia kok hilang? Tenaganya hilang. Tangan saya sudah masuk ke sana gitu. Oh, tidak jelas ya videonya, tidak jelas ya. Ya, videonya tidak jelas ya. Oh, sebentar. Sebentar, saya ambilkan dari, nanti saya ambilkan ya. dari ya, berdiri gini ya. Nggak boleh ini, coba. Dia mendorong, kalau bisa lebih pelan, nanti bisa lebih ketahuan. Dia mendorong, tangan di mana, dia sampai seperti tidak sadar, tahu-tahu kok tenaga dia punya itu hilang. Dan tangan kita tuh masuk gitu. Nah, itulah kita kalau sung itu bisa menguasai tenaga yang besar, menghilangkan, menarik, kemudian mengembalikan. Seliang Pao Jian Jin itu. Jadi kita sung, kita bisa menghilangkan tenaga yang besar, berapapun, karena kecepatan kita lebih sedikit, tidak lepas. Jadi nanti ada tan nian lian sui, tan itu menempel, nian itu melekat, lian sui, jadi mengikuti terus, mengikuti lawan. Nah, dari kata-kata syair daiji itu kalau kita sung, kita baru bisa tahu apa itu filosofi di dalam daiji. Ya, jadi kita latihlah sung itu sehari 2-3 jam. 1 minggu 5 kali sampai 3-4 tahun, 5 tahun itu latihan sung. Nanti latihan durus dengan sung juga. Semua dilatih. Ya, dari pergelangan kaki bukan cuma pinggul. Pergelangan kaki, kemudian bahu, siku, pinggang, gua, sama jari-jari. Nanti akan tampak di jari-jari kita. Itu kita sung atau tidak. Karena sung itu bukan lembek, kendur, rileks, tapi sung itu ada istilahnya kuat. Kuat. Sung itu justru kuat. Seperti benang kalau ditarik itu ada kekuatan. Seperti senar ditarik itu ada kekuatan bisa bunyi. Itu sebetulnya alami ya, alami. Tapi di dalam tulang kita bukan ditarik, tapi dipanjangkan. Berlatihnya itu memanjangkan, meluruskan, tumbuh ke atas. Seperti pohon itu tumbuh ke atas terus tumbuh, bukan dari dorongan tenaga bumi, tapi dia memang punya kekuatan untuk tumbuh. Nah, tulang tubuh kita itu harus mempunyai itu. Itulah sung. Sungsu, pohon pinus atau cemara, mempunyai itu. Ya, nanti dari situ akan banyak muncul pengertian sung itu. Kalau Wahyu mungkin bisa menjelaskan penggunaan sung itu nanti ya. Itu lebih bisa dipakai. Ya, Wahyu mungkin bisa dipraktekkan aja sungnya seperti apa. Dia dalam duiso. Kalau tidak sung seperti apa, kalau sung seperti apa. Diperagakan. Oke. Sekarang kalau kita di online, itu agak susah terima untuk semua orang. Misinya di depan visual langsung baru bisa. Teman Ayung bisa kasih contoh satu, seandainya tidak sung, contohnya di tangan saya, ini keras kaku, bagaimana sungnya hanya melepaskan saja, itu namanya sung.
Diulang lagi. Ini yang keras, kaku, tidak sung. Bagaimana kita sung? Hanya melonggarkan aja. Ini namanya sung. Bedanya bisa lihat di video. Yang ini tidak pakai tenaga. Lagi pertama yang kita pakai tenaga memaksa kehendak. Ini namanya kehendak. Ini keras, kaku. Kita yang tidak mau ngusungin, akhirnya kita kendorin pakai il. Ini namanya sung. Saya bilang ada kai he itu buatnya. Intinya tidak. Ini berarti ini keras, tertutup. Ini yang buka, yang tidak kelihatan. Melonggarkan seluruh badan pakai i. Makanya saya bilang yung i, pu yung li. Kira-kira begitu. Kalau kita tunjukkannya di dalam video ini, dalam online ini tidak akan jelas. Lebih bagus kalau kita ketemu, kita tempel tangan, baru bisa rasakan apa itu namanya sung. Apa itu Pak Ibu Yungli? Sedangkan kalau dalam viso itu, walaupun kita ada di tempat, kita bisa kendorkan dari luar, isinya di dalam. Kita bisa keras di luar, kendornya di dalam. Karena Tai Chi dibagi dua, si sama se dibagi dua, tapi jarum tangan satu tangan juga bisa namanya ini, namanya. Jadi kalau langsung memang agak susah untuk orang yang kalau belum sung dia kan tidak akan mengerti. Gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Ayu. Jadi memang kalau latihan sung sebaiknya ada yang mengawasi dan dipraktekkan ya. Kalau secara online sekarang kita bahas secara narasi atau pembahasan aja dulu. Nanti prakteknya pada saat masing-masing di komunitas yang bisa mengajar yang lain. Mungkin salah satu yang bagus untuk latihan sung itu dari Wang Xinjian ya, Pak Suharjono ya. Dari Sung Sen Ufa. Oh iya. Ya itu ya, nanti kita atau sudah pernah latihan mungkin yang lain bisa dilanjutkan, itu bagus sekali. Mungkin Koki Ajut ada metode latihannya dari ini nanti kita sharekan di WAG link-link yang bisa untuk berlatih sung. Yang tadi kata Koki Ajun perlu latihan 1-2 jam sehari, itu latihan sung sen dengan metode apa? Atau metodenya banyak macam? Silakan. Ya, Sung Sen Upa itu memang dari Wang Xinjian. Ya. Kita belajarnya dari Pak Edi. Pak Edi muridnya, gurunya itu murid Wang Xinjian. Jadi yang masuk di Indonesia dari Wang Xinjian itu lewat Medan. Dari Wang Xinjian, Sung Sen Upa itu lewat Medan. Dari Dukwokjang, gurunya Pak Edi, murid Wang Xinjian. Wang Xinjian itu muridnya Chen Manjing juga. Itu Sung Sen Upa itu sudah dilatih kendor. Kita kendor semua. Xiong Jing juga itu dilatih seperti Koh Jendung. Cancuang juga dilatih. Cancuang itu dilatih, itu bisa sung kalau kita sudah bisa ini seperti tadi itu apa, berdiri, itu Buddha tadi itu, tangannya lurus itu seperti itu, tapi harus memanjangkan sendi-sendi, menegakkan badan setinggi-tingginya dengan dirasakan tiap sendi itu ada longgarnya, itu namanya sung. Tiap sendi itu melonggar. Jadi jangan seperti otot malah menggenggam, itu mengkerut kalau menggenggam. Seperti Ko Hayung tadi. Itu harus dilonggarkan. Bahkan dipanjangkan. Seperti makin lama tulang itu makin panjang, tangan. Dek, pinjam dulu, Dek. Dek. Pinjam dulu. Halo, iya Koyo. Aduh itu
Ntar saya masuk lagi, ntar dulu. Aduh, ini iya langsung los. Kayaknya ini banget ya. Bentar sebentar. Iya dah, ini bentar ya. Iya lepas Iya, mohon maaf. Jaringan internet di tempat saya hari ini nggak bagus Oh ya, kita masuk. Sorry putus ini ya. Iya, itu mohon maaf ini tadi jaringan internet jelek banget. Oh, putus barusan ya? Iya, putus. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ya, song itu dilatih dalam cancuang itu bisa. Cancuang dalam sungsen ufak bisa. Di dalam gerak daici jurus itu bisa, tapi pelan ya. Jadi kalau kita melatih daici, jangan menggunakan otot-otot besar yang kita sering latih, kita otot merah dengan kekuatan itu. Jangan pakai itu. Otot-otot kecil pun difungsikan. Semua nanti akan mencapai sung dan bisa ini yung ipu yung li dan bisa itau cita. Kemauan kita di kaki, ji kita bisa sampai di kaki. Kemauan kita di tangan nanti bisa sampai di tangan. Ji itu ya. Ya Pak Yu, cukup itu dulu. Ya, terima kasih Pak Gianjun dan Pak Ayung. Silakan Pak Suharjono, kalau ada tambahan sebelum masuk tanya jawab ya. Kita akan tanya jawab sampai kira-kira jam 5.45 ya, 5.45. Silakan Pak Suharjono kalau ada tambahan. Saya kira itu sudah cukup lah. Kok Ayung aja yang nambahkan. Ya pakai itu boleh Mandarin, nanti diterjemahkan Kok Ayung. Bos Ayung udah. Bos Ayung hanya monitor aja, dikali mendukung Pak Haryanto. Saling mendukung aja. Jika ada pertanyaan baru dijawab. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya, mumpung banyak pakar di sini. Silakan. Ya, yang belum sempat ini bisa via chat ya, tulis saja nanti biar nggak saling nunggu. Yang bisa tanya langsung. Nah, silakan. Jum Taiki. Tarbang nggak bos itu, Silakan yang mau bertanya atau mau menambah juga boleh, silakan. Pak Dr. Prayitno, silakan kalau ada pertanyaan. Pak Heru bisa menambahkan. Coach JP kalau mau menambahkan silakan. Ya silakan.
Silakan, Pak Prayitno. Apakah Ya, ada jika kita berlatih begitu? agak putus-putus ya suaranya. Ya, jadi apakah ada level yang artinya bisa terima kasih. Ya, Pak, mohon maaf Pak Prayitno, bisa ditulis pertanyaannya karena agak putus-putus. Ini ada pertanyaan masuk dari Pak Tonsan ya. Bisa memperagakan cara berlatih sung. Ya, Okianjun atau Pak Ayu silakan. Diperagakan. Ya, apa bisa diperagakan? Contoh berlatih sung. Ya, contoh aja. Nanti linknya kalau ada nanti kita share ya. Contoh berlatih sung. Silakan. Oke ya. Ya. Sungsen Ufa aja. Ya, Sungsen Ufa. Kianjun ya. 5 cara, 5 metode untuk latihan sung. Buat teman-teman yang belum kenal Sungsen Ufa bisa cari di YouTube ya. Wang Xin Xian. Saya tulis di chat aja ya. Saya tulis di chat, nanti itunya dicari lagi linknya di itu apa? Di YouTube. Nah, ini diperagakan. Yang pertama dulu. Ini pertama. Dilatih terus sampai 15 menit apa 10 menit. Yang kedua, ya. Ya. 2, 3 sekarang. Empat. Ya. Ya, yang kelima ada ini apa itu? Tidak usah. Ya. Ya, itu 4. Yang kelima nanti ada putar-putar, itu cara latih fisik dulu. Tapi yang dari Chan Chuang itu nanti dirasakan kalau Chan Chuang itu dirasakan. Ya, banyak kok yang melatih itu dari guru-guru besar. Latihan sung ini, latihan mempelajari sung ini khusus sung 3 bulan pelajarannya. 3 bulan itu pelajaran kemudian dilatih. Jadi tidak bisa langsung kita tuh bisa mengerti sung, tidak bisa. Dilatih dan dilatih. Ya, terima kasih Ya. Kianjun. Ya. Pak Ayung mau menambahkan cara berlatih sung yang biasa dilatih, masing-masing sasana bisa memodifikasi atau mengikuti latihan sungsen masing-masing ya, tidak baku ya. Yang dia tunjukkan dari Kok Kianjun tadi dari Wang Xin Xian ya, master yang bagus, itu praktis dan nggak terlalu lama ya, mungkin 1 gerakan 5 menit ya. Kira-kira sung itu kurang lebih sama latihannya. Yang Ya. penting kita dibagi untuk gerakan itu sisa kunci, itu nomor 1. Ya. Menggunakan seluruh badan, jadi tidak kaku. Ya, tapi itu perlu sungguh-sungguh baru bisa sung. Kalau kita punya hati masih pikiran di hati kita, singkai kita, kalau tidak sung ya tidak bisa. Kita yang penting sung dibagi 3.
sen punya sen, sing hati, sen badan. Sama satu lagi itu namanya sing. Sing itu bentuk form. Kalau tiga-tiga belum sung, percuma ngomong. Jadi kita gerak tetap tidak sempurna, maksudnya tetap masih ada kaku. Kita pertama mesti melonggarkan seluruh badan, melatih ci pentung. Makanya kita punya tadi ngomongnya ci pentung. Ci pentung itu adalah sung kung. Hai ci bilang lian chen ku lian kung, tao lao yi chang kung. Pengertiannya itu. Kira-kira begitu. Asik. Ya, jadi latihannya mirip ya, hampir sama, satu aliran karena CMC 37. Ya, semua. Kalau yang jense ada, yang jense coba kalau CV ya mungkin latihan sungnya beda lagi ya. Ada juga latihannya. Jadi master Chen itu ada siapa itu yang gerakan tangannya diputar-putar itu ya. Ya kayak gerakan-gerakan melenturkan persediaan ya. Pak Heru mungkin bisa menambahkan latihan sungnya bagaimana? Oh ya, terima kasih waktunya Pak Yu. Ya, biar teman-teman tahu, tapi nanti kita buat satu sesi nanti ya, bisa direkamkan lah, durasi 5 menit kita tayangkan aja. Karena di sini kan nggak jelas. Bisa Kokiat Jun 5 menit, Ko Ayung 5 menit, di latihan di sasananya aja. Ya, direkam, nah kita bagikan. Tapi tadi di link chat udah saya berikan, linknya itu Bang Sinsien punya Sung Sen Ufa, teman-teman bisa lihat di YouTube tuh, lengkap itu. Ya, mudah dicari, udah terbuka. Ya, silakan Pak Heru. Ya, terima kasih Pak Yu. Pertama kali kalau yang saya baca di bukunya Chen Manjin itu, kita harus bisa melepas ego sama ambisi dulu. Karena kalau dalam nggak sung, fisik luar tidak akan sung. Kemudian sung itu ada tahapan 3 juga. Yang dinamakan untuk Tai Chi itu ada 3 tahapan: tahap manusia, tahap bumi, tahap langit. Nah, sung itu ada di tahap manusia. Tahap manusia itu dibagi 3. Tahap pertama untuk sung itu merilekkan tendon dari bahu sampai ke jari-jari itu dengan posisi cangcuang. Merilekkan tendon dari bahu sampai ke jari-jari tangan, rileks, kendorkan. Jadi kita masuk ke dalam diri kita, kalau masih ada ketegangan di bahu sampai ke tangan, dikendori gitu. Kemudian tahap keduanya merelekkan tendon dari sendi panggul sampai ke junce. Ini dengan catatan bahu, tendon bahu sampai jari-jari sudah sung ya. Kemudian kita tahap kedua dari sendi panggul, tendon sendi panggul sampai ke junjang itu harus kendor. Tapi kendornya bukan berarti kendor kayak loyo gitu ya, tapi kendornya itu kendor yang tetap ada inner powernya. Itu sampai ke junjang harus sung juga, kendor. Kemudian tahap yang ketiga, tahap terakhir untuk sung ya, ini dari tulang selangka sampai ke paiwi atau niwan. Itu harus sung, relax, dari tulang selangka sampai ke atas. Nah, ini dengan posisi cangcuang. Itu memang harus dilatih, dicari-cari, tapi ini dengan catatan struktur tubuh di cangcuang itu sudah benar dulu. Bagaimana posisi Billy Chungchen-nya seperti apa, Hang Sung Pak Pe-nya seperti apa, kemudian harus titik tubuhnya jatuh di Yunchen gitu loh. Posisi struktur tubuh cangcuang itu harus benar dulu, baru kita belajar ke tahapan yang seperti tadi saya sampaikan itu. Jadi kalau struktur tubuhnya untuk cangcuang belum benar, belajar sung juga nanti salah-salah malah bebannya ada di lutut, nanti bisa sakit lututnya. Itu kira-kira tambahan dari saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heru. Ini ada Pak Hendi ya, Pak Hendi silakan Pak Hendi. Menambahkan kalau pada saat Cancuang mengatur sungnya bagaimana ini? Karena Cancuang salah satu untuk pelatih sung juga. Ada Pak Hendi? Ya, silakan Pak Hendi. Pak Hendi nggak ada ya, Koyo ya?
Oh ada tapi Ada tapi masih belum bisa ya. Ya Pak Suharjono dulu, nanti Pak Edi bisa menyambungkan karena ini ada Sungsen yang dilatih dengan Chan Chuang ya. Ya silakan Pak Suharjono. Kalau di Taulu sendiri latihan Sung apa yang harus diperhatikan pada saat main main jurus? Ya ini kalau evaluasi hari ini yaitu ini itu dari aliran CNC ya, Chen Wanjing punya ya. Jadi saya kira ya prinsipnya atau praktisnya beginilah, latihan Sung itu kita kalau dari gerakan itu tadi ya Sung Sen Pa 5 cara ya. Yang kita dilatih Sung itu adalah persendian. Ya ini kalau dirangkum ya, persendian yang mana? Ya, seluruh persendian, tapi yang pertama persendian besar. Ya, persendian yang besar itu di kaki ada 3, pergelangan kaki, lutut, dan pinggul gitu, selangkangan. Ya, lantas kalau badan adalah dari tulang belakang kita, dari mana ini? Pinggang, atas, naik ke atas, dada sama leher. Kalau tangan yaitu dari pergelangan, siku, dan ini pinggul kita. Itu semua dilatih ya. Itu tadi Kian Jun ngomong memanjang itu sesuai dengan tulisannya ya. Sebetulnya ya istilahnya persendian itu ditarik. Atau yang Pak Heru dulu ngomong itu stretching, itu persendian yang ditarik ya, bukan ototnya, bukan dagingnya, bukan spirnya ya, nanti bingung ya. Jadi persendian itu ditarik sehingga lebih kendor, lebih lentur gitu. Jadi 9 persendian itu sudah benar. Ya, caranya Sung Sen Upa. Itu seperti peragaan dari Kian Jun. Nah itu dilatih bisa Sung, ya pertama tadi ototnya ya, ototnya dikendorkan. Sebetulnya levelnya kedua adalah kita harus latihan pernapasan, baru bisa menambah kualitasnya. Yang terakhir adalah Yung I Pu Yung Li. Itu ini yang hanya pakai pikiran, pakai batin, pakai I aja. Nah, tadi Kian Jun menjabarkan lagi 10 poin ya atau prinsip latihan Tai Chi itu dari yang Tengku ya. Jadi mungkin kalau aliran lain itu beda juga. Ya, jadi itu dari yang Tengku 10 prinsip ya, kita boleh belajarlah yang cocok diambil. Kalau yang enggak ya nggak usah. Soalnya 10 prinsip itu juga kalau saya lihat itu kecampur juga ya. Ada latihan persendian, otot, ada latihan pernapasan ya. Yang terakhir sepertinya paling tinggi itu Yung I Pu Yung Li ya. Yung I Pu Yung Li itu sepertinya yang tertinggi di situ. Kalau itu sudah bisa, semua ya sudah tercapai. Itu tingkatan tertinggi. Tapi kadang-kadang ya tergantung pelatihnya, gurunya, ya sistem latihannya seperti apa. Itu nggak ada masalah. Yang penting hasilnya bisa tercapai, gitu aja. Ya seperti Ayung ini, dia bisa peragaan dari mana ini kelihatan? Dia dari tulisonya. Jadi Sung, kalau betul-betul tuliso ya betul-betul yang kecil bisa menggunakan tenaga lawan yang besar. Itu nggak usah, apalagi lah prakteknya buktinya bisa. Nah, cuma caranya bagaimana? Nah, ini agak sulit. Ya, maka dari itu Ayung ngomong, ya kapan kita ketemu? Nah, ya memang begitu. Ya,
Saya kira hari ini cukup baik ya. Ini Ki Anjun juga muridnya cukup banyak dari Jogja. Pak Ayung juga banyak muridnya ya. Kelihatannya agak spesialis di Duiso. Dan bertahun-tahun ya, cukup lama, bukan hanya setahun 2 tahun ya. Kalau cukup lama itu betul-betul dia bisa menguasai dari pengalaman ya. Saya kira baik sekali lah hari ini ya. Semua yang ingin mendalami bisa juga berhubungan langsung atau di lain waktu kalau ketemu. Itu aja Pak Gio. Ya, terima kasih Pak Suharjono. Kelihatannya teman Pak Suharjono, Pak Jimmy ikut bergabung ya. Silakan Pak Suharjono disapa. Pak Jimmy datang nggak nih? Ya, ada. Ada. Ya, oh iya, ini kalau bisa, ini juga aliran dari UHAI ya, aliran U ya. Ini luar biasa, dia juga itu sekali, song sekali. Tapi metode latihannya beda. Ya, tadi prinsip 10 poin itu mungkin bukan ya, dia pakai metode lain ya. Kalau bisa ikut bergabung, membagi pengalaman, kita terima kasih sekali. Ya Pak Jimmy gimana? Siapa Pak minggu depan? Pak Jimmy mungkin iya nggak standby ya? Oh, nggak standby, nggak apa-apa lah nanti. Masuk cuma ya nanti kita hubungi lagi Pak Jimmy. Iya. Ibu Style. Ya tahun tadi 2019 apa ya? Jimmy datangkan itu master dari Cungko juga ya. Sempat ke Jogja, di Jakarta juga mengadakan seminar, di Jogja juga. Ya, di sebelahnya ikut menerjemahkan ya. Suami istri ya, masih muda, itu memang lain daripada yang lain, ya, lain daripada yang lain. Jadi kalau bisa bergabung, kita itu terima kasih sekali ya. Ya, terima kasih Pak Suharjono. Pak Hendy tadi mau menambahkan Pak Hendy? Ya, silakan Pak. Teman-teman. Ya, silakan Pak Hendy. Stretching tadi saya hanya menambahkan kita fokus dan betul-betul diperhatikan, dirasakan. Jadi waktu kita stretching, gerakan itu terekam di pikiran kita, di otak kita. Itu beda kalau hanya sekedar gerak saja. Kalau sekedar gerak saja itu hanya terekod di tulang punggung. Ini maksudnya saya katakan ini berdasarkan ada riset ilmiahnya. Jadi beda antara sekedar gerak saja dengan dirasakan, dipikirkan, maksudnya diperhatikan detail gerakannya itu sambil mungkin ditambah napas. Jadi ini sangat penting. Jadi perpanjangan sendi-sendi otot itu betul-betul dia termemori. Jadi misalnya mendadak ada gerakan mendadak dengan sudut yang tidak pas, itu memori kita langsung bisa memerintahkan otot untuk bergerak sesuai dengan keadaan darurat itu. Nah, ini penting untuk kesehatan kita yang usianya sudah 50 lebih, yang biasa gerakannya mungkin kurang terkontrol atau mendadak. Dan kalau tidak terlatih biasanya langsung sakit tulang punggungnya atau mungkin boyoknya. Ya begitu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendy. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan, masih ada waktu. Pak Badar, biasanya ada pertanyaan Pak Badar dari Papua, silahkan. Papua? Oh iya, di Papua. Oh, di Papua. Pejabat, ya pejabat di sana ya Pak Badar, instansi apa ya, perhubungan apa kalau nggak salah. Silakan Pak Badar, masuk. Oh ya, terima kasih. Saya mau Pak Ayung yang tadi kan waktu sung kan di samping merelakan luar otot ada merelakan apa tadi hati, terus apa tuh yang 3 tadi. Jadi mohon diulangi lagi
Jadi ya itu, saya juga baru sadar ada yang nasihati. Jadi kalau kita latihan tapi hatinya masih keras, pikirannya masih keras, ternyata luarannya tetap keras. Jadi yaitu tadi Ko Ayung sempat nyinggung, kalau bisa diuraikan lagi. Ya sementara itu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Badar. Silakan Ko Ayung menguraikan ulang ya. Tadinya juga dijelaskan sedikit. Kalau ada penjelasan tambahan. Oke, mungkin tadi saya ngomong kurang jelas. Sung itu perlu 3. Namanya Xiao. Xiao itu menstabilkan pertama hati itu singkai. Kedua badan, namanya badan kita. Ketiga adalah sing. Sing itu apa? Itu bentuk atau gitu. Jadi kalau kita dalam hati itu kalau masih ada beban, kita ada sing. Pertama kita menenangkan hati kita dulu, baru kita sing. Sama badan kita, sama kita bentuk kita. Kalau seandainya kita gerakan ini, apa kita sing? Nggak mungkin. Kita mesti kendorkan semua. Lihat di badan saya sekarang, kita kendorkan apa? Kita sing. Itu namanya sing. Tapi tidak real. Nah tadi Pak Suharjono ada singgung soal 10 kemauan sing. Kita pertama berdiri adalah langsung pakai penjen itu, itu 10 itu paling penting dalam Taiji. Tetapi kita mencegerakannya supaya kita mau lebih sesuatu hati kita dulu kita kalau sini kita nggak boleh tenang, masih ada beban, tidak bisa lapis itu pengertian begitu. Jadi kita yang penting ada 3. Namanya Xiao 3. 1 hati, 1 badan kita, 1 bentuk kita. Pengertian bentuk ini kan bentuknya keras, tapi kita bisa bikinnya tegak kendor kebalik. Tapi tidak maksakan hendak pengertian itu. Nah, ini sebenarnya ini kan dari online, jadi kurang bisa melihat. Kalau mau kita online terbuka, bisa ketemu muka, kita bisa praktekkan semuanya. Jadi Pak, nanti Ketua HI kita, Suharjono bisa tadi ke kesempatan, bisa ketemu langsung, itu lebih bagus. Jadi kita dalam teori, dalam praktek itu bagus. Kalau hanya kita ngomong teori, hanya dari video, kita akan jelas semua kali. Kita mengerti, tapi kita bisa melakukan pengertian itu. Kira-kira demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ayung. Jadi latihan Tai Chi memang tidak hanya bisa teori, tapi harus bisa praktek ya. Jadi kalau kita mendengar, membaca buku tanpa praktek seperti orang belajar berenang di atas kolam ya. Begitu masuk air kita bingung ya, kaget lagi. Yang belajar Tuiso sangat tahu ya. Semua jurus hanya bisa dipraktekkan kalau sudah diulang mungkin 1000 kali ya. Kalau cuma 1 kali menerima tekanan pasti masih bingung ya. Jadi harus ada praktek. Ya bagus sekali nanti setelah selesai pandemi ya Pak Suharjono kita adakan offline ya. Ini penggemar diskusi ini kelihatannya sangat berminat di internal. Nah nanti kita khusus mendalami internal ya. Jurus boleh berbeda, tapi isinya mungkin mirip-mirip ya. Dan bisa dipandu sama Ko Ayung dan Ko Gancun, Pak Heru, Pak Hendi. Ya silakan Pak Suharjono kalau ada yang mau ditambahkan. Ya saya kira hari ini ya pertanyaan aja dari pertanyaan lain peserta coba bagian apa. Ini memang soal internal harus tanya ya, kalau enggak susah ya. Pak Jemi bisa di unmute, bisa komunikasi. Mumpung ada Pak Suharjono di sini. Halo, gimana tadi Pak Suharjono? Pak, silakan ya.
Tentang Zoom tadi menurut saya sudah komplit lengkap ya. Jadi kalau kebanyakan nanti malah peserta bingung. Jadi memang perlu ketemu tatap muka, latihan, jadi tahu detailnya yang dimaksud gimana. Kalau diomongkan memang sulit, memang sulit. Ya. Kalau yang sudah pernah tahu lah, mungkin bisa mengira-ngira. Tapi begitupun kalau untuk latihan tetap harus real, nyata. Ada yang ngawasi. Ya. Menurut saya begitu. Jadi sudah cukup komplit lengkap ini tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendy. Jadi ini kan yang datang dari berbagai kota ya. Silahkan mencari tahu via admin setempat masing-masing ya. Jawa Tengah, Ko Kianjun, Jakarta ada Ko Sirve, Ko Ayung, silahkan. Ke Semarang ada Pak Heru, Pak Hendy, Purwokerto Pak Suharjono, Magelang Ko Kianjun ya. Ya. Jadi harus berkomunitas ya. Kita latihan Tai Chi sendiri susah majunya ya, meskipun bacaannya setebal banyak berjilid-jilid, kalau nggak dipraktekkan, apalagi tidak ada pembimbing, kelihatannya susah sekali ya. Kita perlu berkomunitas dan mencari referensi atau memanggil yang lebih dahulu tahu, senior, baru bisa maju ya. Jadi yang ingin maju di Tai Chi harus banyak bertanya dan belajar praktek ya. Ya, gimana Kok Kianjun, ada yang mau ditambahkan? Ya. Silakan. Sedikit tambahan untuk menegaskan Ko Hayung itu betul sekali yang dikatakan badan, pikiran dan segala macam itu mencakup di dalam Yung I Puyung Li. Apa itu Li? Li itu adalah memaksa kekuatan, kekuasaan, kemampuan. Kalau kita mengerti Li itu seperti itu, kita tidak akan menggunakan Li yang memaksa, mempunyai kuasa, mempunyai kemampuan. Nah, pikiran diri kita kalau mempunyai itu ketegangan. Jadi ketegangan bukan hanya di otot, tapi di situ. Jadi Yung I Puyung Li. Li-nya itu. Kita Li-nya dikira Li pakai tenaga otot ini, tapi Li-nya itu adalah yang dikatakan memaksa, berkemampuan, kekuatan, itu Li. Nah, seperti itu Li itu. Jadi kita harus pakai Yung I, tidak memaksa, tidak dengan kekuatan. Itu benar, Ko Hayung memang itu ditekankan. Nanti badan, pikiran kita akan pakai I semua. Nah, nanti setelah I itu jadi, I itu kita sering latih, I sampai di mana, Ji akan sampai di mana. Itau, Jitau. Itu. Wah, di sini sebenarnya banyak pakar-pakar loh, Pak Yu, banyak sekali loh. Ya, saya cuma sedikit ini Pak, sedikit menguraikan ini, sedikit cerita ya. Bukan mengerti tapi cuma sedikit cerita. Ya, kita saling melengkapi ya. Ya, saling melengkapi, yang tahu bersharing ya. Bisa saling melengkapi. Silakan yang lain sebelum kita tutup, sudah 5.30. Ya, ini saya ingat ya, tadi cara latihan Sung itu adalah Sung Sen Upa. Ya, Sung Sen itu merilekkan badan. Itu seperti Kianjun tadi, itu bisa dilatih masing-masing. Kalau itu direkam, disebarkan, bisa latihan. Tapi kalau mau meningkat lagi untuk Duiso, itu ada lagi Sung Hua Ufa. Jadi seperti Toita itu dalam Wushu. Sung Hua Ufa itu harus 2 orang. Ya, kalau nggak 2 orang nggak bisa. Setelah latihan Sung Hua Ufa itu, baru latihan Duiso. Yang Seyu Duiso itu yang bebas. Jadi kira-kira tahapannya seperti itu. Nah, itu kalau Duiso bebas,
itu pakarnya Wayung udah. Ya kalau Sung Chenpa ya ini Kianjun. Kalau Sung Hua Upa nggak tahu ya. Masih ingat enggak itu si Wayung apa Kianjun? Kalau enggak ingat saya mungkin ada catatannya. Itu seperti Twitter aja, yang teratur. Ya didorong sini kita harus membuang tenaga. Jadi teori itu ada caranya untuk menguasai, yaitu metode latihan. Namanya Sung Hua Ufa. Sung Hua itu dengan Sung untuk memunahkan, ya memunahkan dengan 5 cara. Nah, cara 5 cara itu seperti apa? Nanti saya lihat bukunya dulu, catatan dulu. 30 tahun yang lalu. Kira-kira seperti itu aja ya. Ini pengenalan semua lah. Mungkin semacam tuelian gitu ya. Betul, tapi ini khusus hanya untuk itu. Kalau nggak salah waktu di Bandung Pak Suharjono dengan si Fupil ya, Sung Hua. Oh iya, ya, mungkin ada rekamannya itu. Oh iya, ya, tidak boleh waktu tangan menempel, tidak boleh menambah sedikit pun beban dan tidak boleh kosong ya, harus mengikuti gerakan tekanan lawan. Ya, itu bagus sekali. Jadi didorong sikunya, pundaknya. Ya, itu ada contohnya nanti dicari. Itu nggak boleh melawan semua. Ya. Kalau itu sudah bisa rileks semua, bisa memunahkan, baru nanti tingkatannya Ciyu Duiso bebas, nanti ndak kaku. Itu baru bisa. Itu juga satu ilmu lagi itu, beda itu. Ini cuma atau teori. Ilmunya yang benar-benar ya paling belakang itu Duiso bebas dengan cara Baici. Ya ini diskusi ini baik ya, kita bisa mengingat kembali ilmu-ilmu kita, kalau enggak ya hilang. Ya, saya cukup lah Pak Gil. Ya, terima kasih Pak Suharjono. Ada yang mau ditambahkan? Terakhir, Pak Ayung. Sudah cukup. Cukup ya, Pak Kianjun. Cukup ya. Ya, baik. Nanti kita lanjutkan di minggu depan. Pak Suharjono, kira-kira topiknya apa? Apa masih tetap mendalami Sung atau udah berganti topik? Tergantung pembicaranya. Ini kalau Ko Jimmy bisa siap, Coach P kalau bisa siap, ya terserah mereka apa yang mau dilengkapi. Ya, jadi kita ada itu sekali lah, ada terprogram sekali. Yang penting ilmunya bisa dibagi, pengalamannya dibagi, itu aja. Ya, sementara pembicara minggu depan Pak Suharjono dulu ya, yang kemarin yang mau dibahas syair apa itu? Oh itu sih sebentar aja ya. Kalau memang nggak ada yang baru ya kita ngurut aja kembali ke awal ya minggu depan ya. Pak Heru siap materi baru atau mengulang yang lama dengan Pak Suharjono? Ya, menambahi yang lama dilengkapi lagi. Ya nanti minggu berikutnya lagi ya Kianjun itu Hendy Tirsa, terus Kianjun Wayung siap lagi. Gitu aja, jadi tidak bosan nanti pembicaranya banyak. Sebetulnya ada Dr. Arifin. Oh iya, Dr. Arifin itu Dr. Arifin ada nggak, Dr. Arifin? Ya. Nggak ada kok yo. Nggak masuk ya. Mau membahas, menjelaskan detail pernafasan. Ternyata bernafas seperti sederhana itu detailnya. Saya dikasih artikelnya banyak sekali ya. Nggak semudah kita melakukan ya. Bernafasnya kan mudah itu. Tapi ternyata dalamannya menyangkut banyak otot ya, banyak otot, banyak syaraf dari jaringan saraf pusat di otak dan di badan, paru-paru, semua tanpa diperintah sudah secara otomatis ya, yang disebut parasimpatik gitu ya oleh Pak Heru ya. Tapi kalau diatur lebih bagus. Tapi tanpa sadar kita sudah bernafas dengan secara alami ya. Tapi kalau didetailkan teknik pernafasan ternyata banyak sekali ya. Banyak sekali versinya dan masing-masing aliran punya teknik masing-masing
Nah, silakan nanti kalau mau belajar teknik pernapasan makin dalam, nanti Dokter Arifin secara medis mana yang lebih bagus atau lebih banyak menyerap oksigen. Karena pernapasan apapun kalau dilatih pasti bagus ya. Yang normal pun kalau kita sehat juga nggak ada masalah. Cuman kalau dilatih lebih panjang, oksigen lebih banyak diterima ya. Ya, sebagai catatan itu seperti kura-kura itu napasnya kan panjang ya. Bisa sampai, kalau tidak salah sampai 20 menit itu ya, menahan napas di dalam air ya. Kalau manusia rata-rata 1-3 menit ya. Yang kuat menahan 3 menit itu sudah termasuk penyelam ya. Oh. Ya, rata-rata kita 1 menit masih dianggap normal atau bagus ya. Ya diusahakan bisa lebih dari 1 menit. Nah nanti saya hubungi lagi karena Dokter Arifin minggu lalu katanya awal Oktober siap ya. Ya itu terkait dengan cikung tentunya ya. Pernapasan berhubungan dengan cikung. Ya terima kasih semuanya. Kalau tidak ada yang menambahkan atau bertanya, kita bertemu sampai hari minggu depan tanggal 10 ya. Terasa cepat sekali ya. Tahu-tahu udah 3 bulan mau akhir tahun ya. Ya mudah-mudahan semuanya cepat normal kembali sehingga acara-acara offline bisa dilakukan ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sampai bertemu di kesempatan yang lain, terutama dalam jangka pendek hari Minggu depan. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Ya. Yang punya narasumber teman, ya kita bisa kasih kesempatan untuk tampil ya. Baik di dalam maupun di luar negeri, karena kalau online atau virtual bisa dari luar negeri juga boleh ya. Yang punya teman. Tadi saya hubungi teman-teman yang dari luar, cuman kadang-kadang beda waktu agak susah. Kalau jam 5 sore di sana jam berapa ya kalau di Amerika? Ya nanti kita cari yang deket aja, Malaysia atau Singapura agak sama itu waktunya. Terima kasih Pak Prayit. Pak Prayit, terima kasih untuk menyiapkan PPT-nya. Ya. Pak Suarjono ada yang mau dibahas lagi? Enggak, ya.